Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Halwa Siti Alawiyah. Nah, rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perkembangan atau pembangunan politik masa pemerintahan SBY yang menarik sekali ya, selama satu dekade, 2 periode. Ini sangat menarik untuk dibahas bagaimana sih perkembangan politik, juga kemajuan Indonesia nih selama dipimpin oleh Presiden SBY dari 2004 hingga 2014. Namun sebelum kita membahas hal tersebut, saya akan membatasi dari definisi ya. Saya akan memberikan batasan dari pembangunan politik itu sendiri. Banyak nih rekan-rekan sekalian ilmuwan yang menyatakan bahwasanya pembangunan politik itu erat kaitannya dengan modernisasi, dan yang telah kita ketahui bersama bahwasanya modernisasi itu mencakup banyak aspek ya, baik dari sosial, budaya, politik, pendidikan, ilmu pengetahuan, bahkan juga teknologi ya. Itu sangat banyak aspek yang termodernisasi. Namun saya akan membatasi 2 aspek saja, yakni ekonomi dan juga politik gitu ya. Dan masa pemerintahan SBY. Tidak lama setelah terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, beliau itu segera membentuk susunan kabinet barunya yang diberi nama dengan Kabinet Indonesia Bersatu. Sejak awal pemerintahannya, Presiden SBY memprioritaskan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan, pengangguran, dan juga birokrasi yang bersih dari KKN. Itu yang dia rencanakan dalam 100 hari pertama pemerintahannya. Program pengentasan kemiskinan dia realisasikan dengan mengadakan bantuan langsung tunai atau BLT pada tahun 2006, dan dana yang dialokasikan sebanyak 18,8 triliun rupiah untuk 19,1 juta keluarga. Kemudian ada lagi bantuan pada tahun 2007, bantuan BLT bersyarat ini bagi 500.000 rumah tangga miskin di 7 provinsi, 51 kabupaten, dan 348 kecamatan. Bantuan tersebut meliputi bantuan tetap, pendidikan, kesehatan, serta bantuan perumah tangganya itu sebesar Rp1.390.000. Selain memfokuskan pada manusia dan juga rumah tangganya, program pengentasan kemiskinan juga berupaya untuk memperbaiki lingkungan. Nah, selain program kesejahteraan pada masyarakat berupa bantuan langsung tunai tadi, pada masa pemerintahan SBY juga mengalokasikan dana pada sektor pertanian dan juga swasembada pangan yang tadinya hanya 3,6 triliun rupiah ditingkatkan menjadi 10,1 triliun rupiah. Selain itu, pemerintah juga menyediakan pupuk murah bagi para petani. Kemudian, selain berupaya memperkuat ketahanan pangan, pemerintah juga berupaya memperbaiki sektor pendidikan dengan cara meningkatkan anggaran pendidikan yang semula hanya 21,49 triliun pada 2004 menjadi 50 triliun pada 2007. Kemudian ada juga bantuan BOS atau bantuan operasional sekolah, dan ini tuh berdampak signifikan di mana bisa menurunkan presentasi tingkat putus sekolah dari 4,25% menjadi 1,5% pada tahun 2006. Di bidang kesehatan, pemerintah juga memberikan bantuan kesehatan gratis untuk berobat ke puskesmas dan juga rumah sakit. Melalui pemberian asuransi kesehatan masyarakat, asuransi kesehatan masyarakat miskin, dan beberapa kali juga menurunkan harga obat generik. Pemerintah juga memberikan perhatian besar ya permasalahan terkait dengan kesejahteraan masyarakat lainnya seperti sektor perumahan, perkembangan usaha kecil, TNI, Polri, juga PNS. Pelayanan fasilitas publik juga ditingkatkan. Di bidang hukum, upaya pemerintah juga melanjutkan pemrograman pemberantasan korupsi dan juga penegakan supremasi hukum, tentunya mendapat perhatian pemerintah. Nah, untuk menjalankan supaya kebijakan-kebijakan lancar ini tentunya diperlukan pemerintahan yang solid ya, di mana
Seperti pada era reformasi sebelumnya, pembentukan kabinet pemerintahan merupakan hasil koalisi partai-partai yang mendukung salah satu pasangan calon presiden saat pemilu. Dengan demikian, keberadaan koalisi dan hubungan partai-partai yang mendukung pemerintahan Presiden SBY ini juga harus dijaga. Salah satunya adalah dengan pembentukan sekretariat gabungan atau Setgab antara Partai Demokrat dengan partai-partai lain yang mendukung SBY. Pembentukan Setgab ini juga bertujuan untuk menyatukan visi misi pembangunan agar arah koalisi berjalan dengan kesepakatan bersama. Selain menjaga koalisi ini, pemerintah juga melanjutkan reformasi sebelumnya dari pemerintahan Megawati ya sebelumnya. Upaya untuk penerapan otonomi daerah dengan cara mengurangi wewenang pemerintah pusat dan memperluas wewenang pemerintah daerah dilakukan secara proporsional dan juga seimbang. Selain itu, pemerintah juga melakukan reformasi birokrasi ya. Reformasi birokrasi tersebut mengedepankan aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas demi menciptakan good governance ya. Reformasi birokrasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah karena proses pengambilan keputusan dilakukan secara transparan dan juga dapat diakses oleh masyarakat, terutama dalam pengambilan keputusan terkait dengan hajat hidup orang banyak seperti masalah kenaikan BBM serta pengadilan terhadap para koruptor. Mungkin hanya demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.